Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di webinar kami, Promise Webinar, Procurement Protocol during COVID-19 for BUMN. Perkenalkan, saya Gilang sebagai moderator webinar kali ini. Sebelumnya, saya akan informasikan bahwa webinar kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, jika ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dapat mengetik di kolom chat yang ada di aplikasi, yang nantinya akan dijawab oleh panelis. Pada masa pandemi ini, setiap perusahaan akan tetap perlu menjalankan tugas pengadaan di perusahaan. Pengadaan barang dan jasa harus tetap dilakukan dan memperoleh hasil yang optimal secara efektif dan efisien. Dalam masa pandemi COVID-19, tata cara atau protokol yang tepat perlu dijalankan agar proses pengadaan dapat berjalan aman, baik untuk vendor ataupun perusahaan. Panelis kita kali ini, Bapak Ismet Iqbal, merupakan GM operasional dari PT Mitra Mandiri Informatika. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah bertemu, jadi familiar juga dengan Bapak Ismet. Mungkin ada yang pernah bertemu gitu ya. Bapak Ismet memiliki pengalaman yang luas dan banyak di dalam bidang pengadaan, barang, dan jasa. Baik dari segi teknis ataupun dari sisi proses yang efektif dan efisien. Kali ini Bapak Ismet akan berbagi ilmu seperti apakah protokol pengadaan barang dan jasa yang tepat untuk BUMN di masa pandemi COVID-19 dalam aplikasi Promise Full Online. Di mana saja titik-titik penting di pengadaan dan apa saja fitur-fitur dari aplikasi Promise akan dapat menunjang protokol pengadaan di BUMN. Bapak Ismet, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Gilang. Saya minta screen-nya untuk slide presentasi saya di-share. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang sudah diluangkan ya untuk hadir ke webinar kami. Sesuai dengan yang Mas Gilang sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini saya sedikit share bagaimana sih aplikasi Promise yang udah kami implementasikan di tempat Bapak dan Ibu bisa menunjang protokol procurement selama masa pandemi COVID-19 ini. Key-nya adalah bagaimana kita mengoptimalisasi transaksi elektronik procurement dan mendigitalisasi dokumen-dokumen yang biasanya kita lakukan pada transaksi procurement ini. Oke. Sebelum saya mulai, di sini saya sedikit kasih gambaran prinsip-prinsip procurement BUMN. Ini juga saya cuplik dari websitenya Kementerian BUMN ya. Prinsipnya gini, prinsip procurement BUMN ini tetap harus terjaga. Jadi nggak boleh kita langgar gitu kan. Meskipun kita menerapkan protokol new normal istilahnya ya. Kita buat prosedur baru, di mana key-nya adalah kita benar-benar meminimalisasi proses offline, bertemu muka, kita optimalisasi transaksi elektroniknya. Itu akan kita jalankan, tetapi tetap tidak boleh melanggar prinsip-prinsip procurement BUMN. Prinsip itu diantaranya adalah transparansi, kemudian fairness gitu kan, terbuka, kemudian mencapai sasaran, bisa optimal, itu tetap harus kita jaga. Jadi tujuan-tujuannya tetap harus bisa kita jaga, meskipun kita melakukan sedikit perubahan proses procurement di suasana kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, ini kira-kira role procurement BUMN secara umum ya. Secara umum aturan pengadaan saya yakin Bapak dan Ibu udah cukup khatam lah dengan ini kan. Nah, di sini saya hanya ingin menekankan role procurement ini pun tetap harus bisa kita jalankan. Kita
harus tetap comply dengan aturan-aturan ini. Artinya, aplikasi Promis yang udah kita implementasikan di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu sudah memenuhi rule-rule ini. Gitu ya. Jadi jenis pengadaannya pun kita udah bisa memenuhi pengadaan beberapa jenis, pengadaan barang, pengadaan jasa, metodenya juga bisa lelang, pemilihan, penunjukan gitu kan. Penyampaian dokumennya 1 sampul, 2 sampul, 2 tahap, evaluasinya seperti apa, merit point, harga terendah, kombinasinya atau sistem gugur, metode penawaran dengan auction atau dengan bidding. Nah, rule-rule procurement ini tetap harus bisa di-provide ya dengan metode pengadaan di suasana pandemi COVID-19 ini. Dengan protokol baru ini, semua rule procurement yang berlaku di BUMN tetap harus bisa kita jalankan. Dengan beberapa rule yang tadi dan beberapa metode pengadaan yang tadi di slide sebelumnya, secara garis besar proses pengadaannya yang bisa di-provide aplikasi Promis itu seperti ini. Dari mulai kita pembentukan database rekanan, ini yang kotak sebelah kiri ya, pembentukan database rekanan, lalu kemudian kotak besar sebelah kanan ini adalah proses eksekusi pengadaannya. Jadi mulai dari vendor registrasi, kita verifikasi, kita punya database rekanan yang udah terverified, biasanya bentuknya kita keluarkan dokumen tanda daftar rekanan gitu ya, yang dia bisa cetak gitu kan. Baru nanti rekanan yang sudah terverified itu bisa kita libatkan dalam proses transaksi pengadaan. Secara umum seperti itu prosesnya. Ada pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, ini semua di aplikasi Promis sebenarnya sudah bisa full secara online. Gitu. Tapi ada beberapa titik di sini yang saya tandain dengan kotak warna merah ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang sekarang berjalan, ini pengalaman kami selama mensupport Bapak Ibu gitu ya. Itu ada beberapa titik yang harus dilakukan verifikasi dengan bertemu muka. Ya, bertemu muka, kita meeting dalam satu ruangan, atau ketemu langsung, cek verifikasi dokumennya, klarifikasi, artinya ketemu muka lah. Ketemu muka. Dan ini yang harus kita kurangi sesuai dengan protokol COVID-19 yang ada. Kalaupun harus terjadi, harus dilakukan tatap muka, kita harus jalankan protokol yang sudah ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, jaga jarak, pakai masker, cek suhu tubuh di screening dulu, mereka nggak boleh masuk ruangan kita, kayak gitu tetap harus dijalankan. Oke, nanti di slide berikutnya satu persatu proses ini akan saya coba tunjukkan. Di mana sih kita bisa optimalisasi transaksi elektroniknya gitu ya. Oke, proses pendaftaran rekanan ini 3 proses utama sebenarnya waktu kita melakukan pembentukan database rekanan yang sudah terverified. Pertama, registrasi. Registrasi sudah secara online. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan aplikasi Promis sudah kita implementasikan. Bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan Promis, mungkin di sini bisa share gitu ya, bisa tahu sedikit tentang produknya seperti apa. Registrasi vendor pun kita secara full sudah bisa online, di mana rekanan bisa memasukkan datanya secara mandiri dan dia upload dokumen legalnya, itu bisa dia lakukan tanpa harus ke kantor kita. Secara teknis sudah bisa seperti itu. Meskipun ada di beberapa perusahaan klien kami juga, mungkin Bapak Ibu juga termasuk, yang membatasi dia harus datang ke kantor, tapi kita kasih terminal, dia masukkan di kantor kita. Nah, sebenarnya secara teknis ini sudah bisa dilakukan secara online. Dia bisa remote dari mana aja, tapi jadi tanpa harus dia datang. Setelah data terdaftar, masuk database kita, di situ kita bisa melakukan verifikasi. Verifikasi secara online kita bandingkan file yang dia upload dengan apa yang dia masukkan itu sesuai. Misalnya SIUP-nya, kalau SIUP sekarang tidak ada masa berlaku ya, misalnya domisili, surat keterangan domisilinya ada masa berlakunya, asli atau enggak, itu bisa kita verifikasi ya. Upload satu-satu, kalau udah sesuai kita bisa approve sehingga dia bisa menjadi vendor yang terverified di database kita dan dia bisa melakukan transaksi di dalam proses pengadaan yang akan kita buat. Nah, apabila tetap perlu dilakukan klarifikasi secara fisik, khususnya nih ya untuk vendor-vendor konstruksi, jasa, itu biasanya kita harus lihat dokumen standarisasinya, ISO-nya. Nah, kalaupun harus dilakukan klarifikasi secara fisik, setelah dia mengentrikan secara online, ini seperti biasa, dia datang, tetapi kita berlakukan protokol COVID-19. Kita buat SOP-nya, dan kita publish di portal procurement. Sehingga sebelum dia
ikutan, dia udah tahu, oke, di tengah pandemik ini saya akan lakukan ini, saya akan siapkan dokumen ini, gitu ya. Oke. Nah, apabila perlu klarifikasi secara teknis, protokol tetap harus jalan. Salah satunya kita nggak boleh ketemu langsung, penerimaan tamunya harus ada prosedur, gitu kan. Nah, dokumen yang dia bawa itulah dokumen hasilnya kita verifikasi. Itu kalau memang diperlukan, gitu kan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar pengen, udahlah saat registrasi nggak usah ketemu, tapi kita harus aman gitu kan. Kalau kamu benar yang diupload itu benar dokumen bukan editan gitu kan. Nah, kita bisa buat dokumen fakta integritas di depan sebenarnya. Fakta integritas itu isinya adalah menjamin yang dia isi benar, yang dia kirim ke kita itu benar. Kalau sampai salah, dia akan menerima segala konsekuensinya, bahkan sampai tutup ke secara hukum gitu. Nah, itu harusnya bisa mereka akan berani gitu ya, akan punya integritas untuk mengisikan dokumennya dengan benar. Nah, ini yang harus dia tanda tangan, dia scan, dia upload, dan itu bisa kita jadikan bukti otentik. Kalau memang kita benar-benar nggak mau ketemu, tapi kita pengen cari aman. Nah, itu bisa pakai fakta integritas di depan. Ya. Oke. Nah, apabila data sudah masuk, tentu kalau memang Bapak Ibu masih memberlakukan namanya dokumen tanda daftar rekanan, secara elektronik sistem kita udah bisa provide. Jadi kita nggak perlu kirimkan, kita nggak perlu suruh dia datang ambil, dia bisa cetak melalui sistem kapan aja, di mana aja, tetapi nanti ada kode di dokumen itu kalau itu benar-benar keluar dari sistem kita. Kita udah implement di beberapa klien itu pakai QR code gitu ya, ada kode digital yang dia nggak bakal bisa bohong lah, itu memang benar TDR-nya keluar dari sistem kita. Oke. Ini sebagai suggestion aja sebelum saya lanjutkan slide berikutnya. Di suasana pandemi COVID-19 ini, kalau memang kita mau melakukan pengadaan, sedapat mungkin prioritaskan menggunakan data rekanan yang sudah ada di database PM kita. Karena itu yang sudah terverifikasi. Tetapi kita juga tidak boleh menutup kan, kita harus tetap membuka sesuai dengan prinsip BUMN tadi, kita harus transparan. Nah, proses registrasi tetap bisa kita lakukan dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, hampir semua bisa online. Kalau memang diperlukan klarifikasi secara fisik langsung, kita harus terapkan protokol COVID-19 yang udah baku standar dari pemerintah. Ya, oke. Nextnya, nah untuk proses pengadaan, apabila data rekanan sudah ada, tentu saat kita ingin menginisialisasi proses pengadaan, hal pertama adalah kita harus publish pengumuman kalau dia sifatnya lelang. Di aplikasi Promise otomatis ada di portal ya. Jadi ya ini udah jelas lah, clear, semua orang bisa lihat, dia tanpa harus datang, nggak harus datang lihat whiteboard yang ada di kantor kita, nggak perlu. Kalau prosesnya non lelang gitu kan, sistem akan otomatis mengirimkan invitation secara elektronik, sehingga dia akan kita berikan URL untuk klik link, login, dia bisa ikutan daftar atau enggak. Nah, selanjutnya setelah pengumuman, proses pendaftaran pun secara online, rekanan bisa langsung sesuai dengan kriteria. Ini tentu Bapak Ibu juga udah paham ya, nggak semua orang bisa ikutan lelang kalau memang kriteria lelang kita nggak sesuai dengan spesifikasi perusahaannya. Pengadaan IT tentu perusahaan konstruksi nggak akan bisa ikut kayak gitu. Itu udah jalan lah aturan-aturan role itu gitu ya. Jadi dia bisa daftar secara online. Kemudian pengambilan dokumen lelang pun sekarang udah bisa, nggak perlu dia datang, dia tinggal download. Kalau memang sudah kita approve, dia berhak untuk ikutan, sistem akan tahu kualifikasinya memenuhi, dia bisa download dokumen lelang itu. Dia bisa pelajarin. Oke, nah ini satu titik penting setelah pengambilan dokumen lelang itu adalah proses penjelasan atau unwizing. Biasanya proses penjelasan unwizing ini kita nggak bisa online, kita tetap datang, kita panggil mereka, kita berikan penjelasan. Karena di situ nanti bakal ada banyak pertanyaan, bakal muncul kesepakatan baru yang mungkin bisa merubah RFI kita gitu kan. Ya tentunya yang tidak krusial ya, misalnya di RFI kita define waktu delivernya sebulan, bisa jadi nanti saat penjelasan itu berubah gitu. Atas dasar pertimbangan bersama bisa kita perpanjang atau percepat. Nah ini biasanya kenapa harus dilakukan secara tatap muka langsung. Nah sebenarnya di aplikasi Promise kita itu sudah ada fitur unwizing online. Dia bentuknya kayak forum gitu, ya forum. Buyer atau panitia bisa jadi administratornya,
nanti banyak rekanan itu akan langsung nanya ke forum dan langsung bisa dijawab di situ, dan itu semua transparan kelihatan oleh semua peserta. Ya. Hasil akhir dari forum itu nanti akan bisa dicetak jadi bukti otentik. Proses unwaging pun secara sistem udah dibatasin berapa lama, kita bisa batasi gitu ya. Sehingga dalam waktu sekian jam, sekian hari, itu mereka akan dapat kesempatan untuk bertanya dan kita jawab langsung. Oke, itu adalah satu fitur unwaging online. Jadi ada fitur kita buka forum untuk satu pengadaan. Nah, kalau memang diharuskan juga tatap muka, kita ketemu, gitu ya, kita bisa manfaatkan sebenarnya untuk proses unwaging ini dengan aplikasi video conference yang ada. Ya. Dan ini bisa jadi bukti otentik karena kita bisa rekam, kita bisa record, itu bisa jadi bukti otentik. Untuk melakukan proses video conference pun kita harus siapkan SOP-nya. Dan kita harus publish di depan. Contoh nih misalnya SOP untuk video conference itu, peserta lelang udah harus siap login masuk room 5 menit sebelum unwaging dimulai. Karena apa? Kita akan melakukan verifikasi. Nanti sebelum unwaging itu kita publish ke peserta lelang. Kita hanya batasin satu perusahaan misalnya 2 atau 5 orang. Kalau mau lebih nggak apa-apa, tetapi nama-namanya harus didaftarkan terlebih dahulu. Ini untuk menjaga supaya jangan ada orang luar yang tidak kita libatkan dalam pengadaan masuk ke dalam room. Biasanya kan kalau di dalam unwaging itu hanya rekanan yang terlibat kan. Oke. Nah nanti di aplikasi video conference ini sudah kita bisa verified. Jadi ada ruang tunggunya, bisa kita admit siapa saja yang bisa masuk sesuai dengan data yang sudah dikirimkan oleh rekanan. Jadi hal-hal kayak gini gitu ya, nampaknya sepele, tetapi ini harus kita siapkan, harus kita tulis, kita sampaikan sebelum proses lelang dimulai. Jadi mereka udah tahu, oke, nanti unwaging-nya dengan forum atau dengan video conference. Saya harus persiapkan apa gitu. Nah, ini harus kita siapkan. Oke, next, proses submit dokumen penawaran ini sih udah yang sekarang sistem kita pun yang kita implementasikan semua bisa diupload secara elektronik. Jadi ada beberapa item yang dientrikan di aplikasi. Kemudian kalau kita perlukan dokumen pendukung sebagai lampiran yang ada catatan bahasanya itu kita bisa upload ya, yang sekarang udah seperti itu. Sehingga proses submit dokumen penawaran pun itu kita tidak harus ketemu muka gitu ya. Jadi bisa secara elektronik. Oke, nah kalau memang diperlukan tanda tangan basah dokumen penawarannya, itu ya kita jalankan protokol COVID-19, penerimaan tamu bisa lewat jasa kurir, tidak harus ketemu muka. Oke, nah sekarang pun sebenarnya ya, tanda tangan elektronik itu sudah dibolehkan ya Bapak Ibu sekalian, tetapi memang harus memenuhi kriteria ketentuan yang tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik. Kalau saya baca secara sekilas, itu ada beberapa prasyarat sih yang bisa dinyatakan sah tanda tangan elektronik itu. Pertama, itu bisa menjamin dokumen kalau tanda tangan nggak bisa berubah. Bisa menjamin kalau memang itu benar asli keluar dari sistem kita, digital sign ID-nya. Jadi, jangan sampai dokumen yang udah keluar bisa diedit orang, dirubah, ditempelin. Itu nggak bisa, kita harus bisa verifikasi kalau itu keluar dari sistem kita. Nah, implementasi di aplikasi Promise dengan metode QR Code seperti yang di dokumen TDR tadi, kita sudah bisa menggaransi kalau dokumen yang keluar itu adalah dari sistem Promise. Gitu kan. Oke, nah di pasal di IITE ini juga, di PSTE dan UU ITE ini juga dijelaskan kita bisa meregistrasi tanda tangan elektronik kita ke badan yang bersertifikat resmi yang diakui pemerintah gitu ya. Nah, seperti public key infrastructure itu nanti kita bisa daftarkan ke sana sehingga kodenya itu mereka yang akan generate dan itu dijamin dokumen kita memang keluar dari sistem dan ada yang mensertifikasi. Oke. Nah, di aplikasi Promise kita secara selama ini memang kita belum pernah implementasi ke sana, tetapi secara teknis kita sudah siapkan API itu. Nanti antar instansi Bapak bisa mempelajari prosedurnya, lalu cari badan sertifikatnya, kami akan support kalau memang itu sudah deal, kita akan support, kita pasang API-nya. Oke. Nah, lalu selanjutnya proses pembukaan penawaran pun sama, otomatis by system. Di sini udah kita garansi ya, sebelum masuk waktunya nggak ada yang bisa lihat. Ini sudah kita jamin gitu kan,
sudah kita encrypt datanya, nggak akan bisa ngelihat. Sistem akan otomatis membuka, jadi nggak perlu lagi ada ketemu muka dipanggil kita buka amplop tuh nggak perlu gitu kan. Kemudian evaluasi dokumen penawaran pun sama, kita bisa online. Tetapi kalau memang diperlukan klarifikasi secara fisik atau kita perlukan beauty contest gitu ya untuk evaluasi POC secara langsung, ini metodenya sama dengan unwaging tadi. Kita bisa buka video conference. Mereka presentasi, mereka jelaskan dan kita report. Lalu kita nilai. Bisa seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa SOP-nya kita siapkan. Nanti saat beauty contest tanggal sekian, saya kasih waktu 1 jam, roomnya adalah ini linknya, tolong registrasi namanya, daftar ke kita dulu untuk kita verifikasi. Nah kayak gitu nanti harus disiapkan. Oke, ini kalau memang dibutuhkan ya, dibutuhkan proses klarifikasi secara fisik. Oke, selanjutnya penentuan usulan calon pemenang, Bapak Ibu udah tahu sistem promis bisa Sebelumnya Pak Ismet, saya potong sedikit. Bapak Ibu, ya. kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja sekarang. Nantinya akan dijawab di akhir, di habis setelah ini. Cuman kalau pertanyaannya ingat sekarang, diketik aja langsung. Oke, ya, Oke. silakan Pak Ismet. Terima kasih. Sorry, tadi saya lupa bilang itu Mas Gilang ya. Iya benar Bapak Ibu. Supaya nanti nggak lupa takutnya gitu ya. Kalau memang ada pertanyaan per slide-nya langsung aja tuliskan di chat. Nanti bisa kita jawab sesi kedua. Oke. Usulan pemenang lelang tadi saya katakan itu metodenya udah sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Kita mau merit point kah, harga aja kah, atau sistem gugur kah. Sistem otomatis mengkalkulasi dan sistem otomatis memberikan usulan peringkat 1 sampai sekian. 1, 2, 3-nya akan keluar peringkat usulan pemenangnya. Jadi semua udah by system. Lalu pemenang lelang pun nanti akan ada aktivitas penentuan pemenang lelang oleh pengambil keputusan berdasarkan usulan tadi gitu ya. Setelah itu ditetapkan pemenang lelangnya dan ini semua transparan. Proses usulan semua akan bisa lihat nanti peserta lelang siapa aja, kemudian peringkat 1-nya siapa, itu semua peserta bisa lihat, open, terbuka. Jadi prinsip-prinsip Pro-Keuangan BUMN tadi tetap kita jaga. Oke. Dan setelah penetapan, otomatis sistem akan memberlakukan masa sanggah. Ini sesuai dengan yang kita define, kita config di depan berapa lama sih masa sanggah itu berlaku gitu kan. Proses masa sanggah pun bisa kita lakukan secara online, gitu kan. Mereka mau mengirimkan sanggahan, kita mau memberikan jawaban, penerimaan atau penolakan sanggah itu semua dilakukan secara online melalui aplikasi Promis. Jadi asli pada masa sanggahan ini tidak perlu dilakukan tatap muka langsung. Bila memang diperlukan ya tatap muka langsung, kita butuh dokumen asli atau surat dukungan dari badan hukum segala macam ya, itu kita harus jalankan dengan prosedur protokol COVID-19 tadi. Oke. Nah, proses selanjutnya adalah penerbitan surat penunjukan. Ini juga ada secara online ya. Setelah sanggah lewat itu kan udah kita tetapkan, saat masuk waktunya itu si rekanan tuh bisa langsung cetak surat penunjukan online, dia login ke sistem, dia bisa cetak, kita juga bisa simpan, dan ini kita garansi kalau memang surat penunjukan ini keluar dari sistem gitu kan. Itu bisa secara online semua, tidak harus dia tatap muka. Oke. Nah, untuk beberapa proses pengadaan yang cukup kompleks, biasanya kita akan sepakati dalam satu kontrak biasanya, satu kesepakatan dalam kontrak. Di aplikasi Promis kita itu sudah ada modul kontrak manajemen gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah implementasi ini itu bisa memanfaatkan itu. Nah, di situ kan udah kelihatan sebenarnya proses dari mulai pembuatan draft kontrak, kita sirkulir di internal, sampai sudah jadi draft, kita butuh negosiasi ke klien, tektokannya itu semua udah secara online. Jadi asli nggak usah harus ketemu gitu kan. Mungkin kalau secara manual kan kita cetak masih bentuknya draft, kita panggil rekanannya nih tolong bawa pulang, tunjukin ke direktur kamu ada yang mau dirubah atau enggak. Kalau udah setuju oke, panggil datang orangnya, kita tanda tangan bareng, kita kasih stempel, materai, itu jadi kesepakatan bersama. Nah, proses penerbitan sampai draft final itu dengan modul kontrak manajemen itu bisa dilakukan secara online. Jadi asli nggak perlu ketemu atau tatap muka langsung gitu ya. Si rekanan tuh bisa tahu, ada notifikasi ke email dia, oh ada kontrak draft yang harus saya review. Emang kalau sudah final,
kita submit lagi dokumen di aplikasi Promise. Nah, di sini sih tetap biasanya kalau memang harus dicentrak dan ditanda tangan basah materai, itu bisa dilakukan kedua belah pihak. Tetapi proses pembentukan sampai finalnya itu sama sekali nggak perlu tatap muka. Nah, saat nanti udah harus tanda tangan pakai materai, kalau memang masih harus seperti itu, kita jalankan lagi protokol COVID-19. Jadi di sana dulu tanda tangan, kirim pakai kurir atau dia antar lewat depan. Semua sudah final secara online, kita tinggal tanda tangan, kita buat 2 cetakan, 1 untuk rekanan, 1 untuk kita. Jadi benar-benar kita bisa minimalisasi proses bertatap muka langsung. Tetapi tetap comply gitu ya, tetap kita jaga compliance-nya. Nggak melanggar prinsip-prinsip procurement BUMN yang telah saya sampaikan di slide pertama tadi. Oke, nah ini mungkin slide terakhir dari kami. Key-nya adalah gimana kita memaksimalkan transaksi elektronik dan dokumen digital, tetapi tetap bisa comply. Kita jaga compliance-nya. Oke, nah di aplikasi, di modul Promise kita juga sekarang udah ada modul e-katalog sebenarnya Bapak Ibu ya. Modul e-katalog itu memungkinkan kita bisa lakukan direct purchase sehingga proses pengadaannya cepat tanpa harus ketemu muka langsung, tetapi tetap comply. Nah, modul ini sebenarnya sangat sejalan sekali gitu ya dengan protokol COVID-19 yang harus kita jalankan di masa pandemi ini. Modul e-katalog ini tetap kita jaga comply-nya karena apa? Untuk mencapai proses direct purchase tadi, itu bisa kita atur melalui kesepakatan kontrak payung gitu. Jadi, sekali lagi, kita ada satu fitur modul e-katalog, ini sangat mendukung untuk kegiatan masa pandemi ini. Bisa dipakai, bisa dioptimalisasikan. Kemudian kita juga ada beberapa modul di ujung di bawah fiturnya kontrak manajemen, itu modul invoice dan memo pembayaran. Jadi nanti saat sudah fulfill, kontrak monitoringnya jalan, itu si rekanan bisa melakukan invoice. Tetapi invoice yang dia buat itu setelah kita cek BST dan di memo pembayaran itu sudah clear, kamu bisa menginvoice berapa, sejumlah sekian. Nah, kalau memang nanti harus dikirimkan faktur pajak segala macam, bisa kita lakukan secara hard copy, tetapi pemasukan data invoice-nya bisa dilakukan secara online. Jadi nggak harus dia datang bawa invoice, itu nggak perlu harusnya. Semua bisa dilakukan secara online. Oke, nah bagian terakhir, ini saya coba ingatkan lagi, ini hal yang paling penting yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian kalau ingin nanti istilahnya menggaungkan new normal procurement transaction. Gitu. Karena istilah sekarang banyak orang pakai new normal, artinya kemungkinan ya Bapak Ibu, ke depannya nih, kegiatan kebiasaan kita from home, transaksi online, itu ke depannya mungkin jadi standar, akan jadi kebiasaan baru. Gitu. Nah untuk itu kita harus siapkan SOP-nya. 3 hal penting di dalam proses pengadaan yang harus kita siapkan adalah proses penerimaan rekanan, itu kita siapkan SOP-nya kalau memang dia harus ketemu muka. Kalau enggak, kita share lagi hands out baru, kita selipkan proses protokol COVID-19 untuk ketemu mukanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, registrasi di online, masukin dokumen di online, kita verifikasi pun online, tetapi kalau memang kita harus panggil dia, hard copy-nya dia bawa, nah itulah SOP-nya harus kita tulis. Di SOP itu berbicara tentang waktunya kapan, lokasinya di mana, dia harus bisa nganterin ke ruangan mana, hanya boleh sampai resepsionis kah, nanti ada orang yang membawain, atau kita ketemu muka di satu ruangan khusus. Nah, prosedur-prosedur itu harus kita siapkan, dan harus kita sosialisasikan di awal. SOP yang kedua tentu saja untuk semua kegiatan video conference online seperti proses proof of concept gitu kan, atau proses unwasing, di mana tata laksana meeting online dengan meeting offline itu kan agak beda gitu ya. Kalau orang datang langsung itu bisa langsung kelihatan, kita langsung bisa feedback bolak-balik, penjelasan bisa langsung dijawab. Tapi kalau kita menggunakan video conference, sebaiknya kita terapkan dulu. Misalnya kita bagi 2 sesi. Pertama kami akan presentasi dulu, sesi kedua kita akan jawab pertanyaan, kita bagi lagi beberapa sesi gitu. Karena hal-hal itu harus kita
terapkan kalau kita menggunakan video conference gitu kan. Agak beda ya, agak beda kalau kita offline langsung. Kalau offline langsung mungkin bisa situasional gitu kan. Bisa kita kondisikan situasional. Kalau ini enggak, sebaiknya kita prepare dulu di depan gitu. Kita juga buat aturan mainnya gitu kan. Kalau misalnya saat ikut video conference tiba-tiba infrastruktur jaringannya atau internetnya pihak vendornya terputus, itu bukan tanggung jawab kita, dia harus ikut aja kesepakatan yang udah kita sepakati bersama di Zoom meeting ini. Nah itu semua harus kita define satu-satu, jangan sampai lupa. Karena bahaya kalau sampai ada nanti kejadian kita nggak siapkan, mereka bisa tuntut kita. Gitu. Nah hal-hal kayak kecil kayak gitu harus kita siapkan. Ya, kita harus bisa bilang kalau memang gangguannya ada di mereka itu bukan tanggung jawab kita dan dia harus ikut apa kesepakatan yang ada di meeting kayak gitu ya. Kemudian proses transaksi terbitan kontrak pun sebenarnya ini udah biasa, tetapi tetap kita harus sampaikan ke mereka. Biasanya kalau kontrak kita manual, sekarang enggak ya. Prosesnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu nggak perlu datang, tapi yang harus kamu lakukan adalah saat udah jadi draft final, silahkan print, tanda tangan, bawa ke kita. Nah, kayak gitu harus kita buat SOP-nya. Nah, saya rasa 3 SOP ini yang paling penting. Harus kita siapkan agar pihak rekanan itu nggak kaget gitu kan. Dan harusnya ini bisa jadi kebiasaan kita sehingga kedepannya meski pandemi COVID-19 sudah lewat, kalau memang ini lebih efisien proses pengadaan secara full online, ya itu harus kita jalankan gitu kan. Nah, mengenai standar security yang takut menabrak aturan legal, yaitu udah ditetapkan sebenarnya di UU ITE dengan dan juga di peraturan pemerintah penyelenggara sistem dan transaksi elektronik itu sudah diatur di sana. Kita ikutin. Kami sebagai penyedia jasa penyedia provider aplikasi ini, kita akan mensupport gitu ya. Kita akan support secara teknis. Kita akan buatkan API-nya sehingga proses digital signature itu bisa terimplementasi. Oke. Saya rasa itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengimplementasikan aplikasi Promise, bisa lihat di website kita ya, www.promise.co.id. Mungkin next selanjutnya saya serahkan ke Mas Gilang. Ya, baik, Pak Ismet. Ini ada cukup, terima kasih Pak Ismet atas presentasinya. Cukup menarik sekali ya Pak Ismet ya. Kita harus melihat bagaimana Promise bisa memberikan manfaat untuk selama masa pandemi ini ya Pak Ismet ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ismet dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ismet bisa melihat ininya Pak? Belum kelihatan di saya. Oke, saya ini ya Pak, saya buka ya. Oke, ya, pertama ya. Dari Ibu Nurul. Pak Ismet bisa dilihat? Ya. Oke. Ya, apabila sudah menggunakan e-procurement dari Promise, apakah otomatis sah dalam tanda tangan elektronik atau masih perlu ketentuan lain? Oke, seperti yang saya sudah singgung tadi, seperti gini ya Ibu Nurul ya. Secara teknis kita sudah menggaransi kalau memang semua dokumen, semua transaksi itu sudah terprotek. Jadi dokumen yang keluar udah kita garansi keluar dari sistem kita gitu kan. Secara teknis sudah seperti itu dan kita bisa buktikan. Tetapi memang betul aturan di Indonesia untuk dokumen sah tanda tangan elektronik itu ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu artinya apa? Sesuai dengan mungkin nanti Bapak bisa baca yang di Undang-Undang ITE ya di pasal 11 dengan berapa tadi ada di bahan presentasi saya. Itu dijelaskan sama mereka persyaratan itu bisa diakui keabsahannya. Salah satunya secara teknis adalah yang saya katakan tadi, bisa menggaransi kalau itu memang keluar dari sistem. Yang kedua, terdaftar dan tersertifikasi digital signature-nya di badan sertifikat yang diakui oleh pemerintah. Saya belum tentu benar ya. Yang sekarang itu yang diberi wewenang itu dulu sih setahu saya Telkom. Sekarang tuh kalau nggak salah Peruri dia punya juga jasa sertifikat itu ya, digital signature ID itu. Nah,
untuk mengimplementasikan itu sebenarnya kita di aplikasi Promise sudah siapkan API-nya. Jadi nanti tinggal antar instansi aja, lakukan prosedurnya, Bapak Ibu mungkin bisa register ke sana, lalu setelah semuanya final, kami akan support secara teknisnya untuk mengimplementasikan, kita pasang API digital signature-nya. Begitu kira-kira Ibu Nurul. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Bapak, sebentar, Bapak Koima. Terkait kontrak, jika masing-masing pihak melakukan perubahan isi kontrak, apakah perubahan tersebut tercatat di audit trail? Jika kami sudah memiliki aplikasi digital signature, apakah aplikasi Promise ini bisa connect atau join dengan aplikasi tersebut sehingga tanda tangan basah tidak lagi diperlukan dalam kontrak? Dari Bapak Koima dari BNI. Oke, terima kasih Pak Koima ya terkait kontrak yang masing. Oke, nah di modul kontrak manajemen versi kami yang terbaru ya itu kita sudah implementasikan audit trail untuk kita track setiap perubahan yang terjadi saat mulai draft kontrak dirilis sampai dengan draftnya jadi final. Itu kita catat Pak, kita catat perubahan-perubahannya dan itu bisa kita lihat. Jadi audit trailnya tersimpan. Ya. Nah, oke. Nah, untuk digital signature itu seperti yang tadi saya sampaikan di pertanyaan Ibu Nurul, kita akan bantu untuk implementasinya, Pak. Kita udah siapkan API-nya. Jadi bisa nanti kita join dengan aplikasi yang ada di tempat Bapak. Begitu, Pak Koimapur, Pak. Oke. Berikutnya ada juga dari Bapak Muhammad Sahlan. Apakah ada level akses dengan batasan-batasan tertentu untuk membatasi akses, misal antara vendor admin? Dan jika iya, batasannya seperti apa? Oke, kalau batasan akses level tentu ya Pak ya, kita punya Pak Muhammad Sahlan ya, kita punya modul administering ya, modul administrator untuk mengatur role ini, siapa bisa mengakses apa, kita bisa linkkan ke jabatannya, levelnya bagaimana, itu sih kita ada satu config oleh user administrator. Oke, nah biasanya kalau kita mau implementasi di tahap awal ini kita duduk bareng. Level aksesnya Bapak bagaimana? Apakah organisasinya seperti apa? Nah itu kita sesuaikan Pak. Yang jelas rule ini tetap harus ada Pak, kita berlakukan. Jadi nggak semua orang bisa melihat kerjaan orang lain. Prinsip kita hierarki Pak ya, tetap organisasi dari atas ke bawah. Konsepnya adalah organisasi atas bisa monitor yang bawah, tetapi organisasi bawah nggak bisa lihat atas atau dia nggak boleh juga lihat sampingnya yang setara. Konsep itu kita implementasikan. Dan nanti role access ini kita sesuaikan dengan fungsi masing-masing user terhadap pekerjaannya. Kan ada yang fungsinya sebagai approver rekanan, ada yang fungsinya sebagai pengawas, ada yang fungsinya sebagai yang melakukan transaksi. Nah itu semua ada kita bisa kita config sesuai dengan organisasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Oke. Ini ada berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Evan. Oke, Bapak Evan Isman ya? Ya. Terkait e-katalog harus kontrak payung atau tidak harus? Yang nantinya menentukan purchase bisa atau tidak? Yang nantinya menentukan oke, gini Pak ya. Kita sudah implement Pak aplikasi e-katalog ini di beberapa rekanan kami. Kalau BUMN ini biasanya Pak agak beda ya, beda dengan swasta gitu. Kalau BUMN biasanya agak strict Pak. Mereka nggak mau sembarangan boleh direct purchase sebelum ada kesepakatan minimal. Walaupun bentuknya bukan kontrak payung, tetapi udah ada deal-dealan di depan. Karena optimalisasi harga kan harus kita peroleh. Kalau kita udah implement modul e-katalog itu Pak ya, kita itu seperti punya marketplace internal Pak. Jadi vendor itu bisa taruh barang, dia bisa taruh harga suka-suka dia gitu kan. Bahkan price list market juga dia bisa pasang.
Nah, biasanya kalau di BUMN tuh dia akan buat satu room lagi. Yang boleh di direct purchase itu hanya yang memang aku udah setuju dengan harganya. Aku nggak mau dengan harga pasar dong. Aku pengennya kita sepakat harganya turun bisa di direct purchase oleh tim internal. Nah, itulah biasanya kita sepakati dalam kontrak payung. Jadi tujuannya kontrak payung itu sebenarnya untuk menjaga, Pak. Untuk menjaga agar kesepakatan harga terjamin di depan, kita juga sesuai dengan planning budget kita, dan juga menjaga ketersediaan stok barang. Karena kan di situ disepakati dalam kamu harus bisa stok harus available gitu kan, terjaga available. Nah, itu manfaatnya sih kontrak payung itu. Secara teknis itu sebenarnya bisa bebas, Pak. Bisa bebas tanpa harus dibuka. Biasanya kalau di perusahaan swasta mereka ada dua tuh opsinya. Saya bisa direct purchase kontrak payung untuk case-case tertentu, tapi saya juga bisa direct purchase ke market, harga market untuk barang-barang yang memang di pasaran tuh umum. Karena apa? Tujuan saya justru biarin aja mereka beradu gitu kan. Saya bisa compare, saya bisa lihat yang paling murah mana itu bisa saya pesan. Oke, jadi case by case sih. Memang keduanya bisa diimplementasikan, tetapi biasanya kalau di BUMN mereka tetap jaga compliance-nya. Jadi nggak mau asal gitu ya, nggak mau asal orang bisa direct purchase, tapi nggak ada kesepakatan di depan. Jadi sekali lagi secara teknis bisa dua-duanya, tapi manfaat dari kontrak payung itu tadi Pak, kita untuk menjaga kalau memang kita dapat best price. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu yang nantinya untuk bisa oke. Nah ini sih kaitan yang tadi sih nyambung ya, yang saya katakan tadi. Ada yang memang nggak boleh direct purchase kalau dia belum ada kontrak payung. Kalau untuk harga market dia hanya bisa cari-cari, hanya bisa compare, bisa bandingin, dia nggak bisa pesan gitu ya. Tapi di perusahaan swasta biasa dibuka sama dia, tapi dia ada aturan main khusus untuk barang-barang tertentu itu dia harus lewat kontrak payung. Tapi untuk barang umum biasanya yang naik turunnya sesuai dengan harga market, kalau memang dia bisa dapat lebih murah biasanya dilepas sama dia. Gitu karena dia bebas untuk compare sesama vendor dan kualitas barang juga dia bisa compare langsung. Oke, kira-kira begitu Pak Evan jawaban dari kami. Ya, nanti bahan presentasi bisa di-share ya Pak Ismet ya. Oke, bisa nanti aku kasih Mas Gilang, ntar Mas Gilang bisa share atau bisa kontak sales kami ya Bapak Ibu sekalian, bisa kontak ke sales kami. Kemudian kalau memang ada pertanyaan yang kurang clear atau memang nggak cukup waktunya saya menjawab semua pertanyaan, nanti bisa tinggal kontak salesnya. Kalau perlu kita bikin sesi sendiri khusus ya, kita bikin sesi video conference sendiri biar bisa lebih dalam lagi. Gitu Mas Gilang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Sahlan juga tadi udah nanya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada sistem tracking yang bisa mendisplay bahwa sudah sampai manakah proses transaksi atau proses pengadaannya sehingga bisa dimonitoring juga oleh vendor dan dari tim pengadaan itu sendiri. Jadi sistem trackingnya itu ada nggak Pak Ismet? Di Promise. Oke. Iya, sebenarnya di fitur Promise yang Pro kita itu ada dashboard modulnya, tapi dashboard itu bukan dashboard eksekutif ya Mas Gilang ya, Pak Muhammad Sahlan ya. Jadi setiap user login itu akan kelihatan langsung ya minimal dashboard lah. Dashboard itu kelihatan di situ transaksi yang terlibat dengan dia itu seperti apa. Dokumen yang saya request sudah sampai mana, yang lagi nyangkut di proses pengadaan ada berapa, yang udah dikontrak itu kelihatan semua. Pun termasuk yang ada di rekanan. Dia bisa lihat proses pengadaan yang saya ikutin mana aja sih yang udah sampai proses kontrak, ada apa sih yang lagi di jalan, berapa aja, yang lagi invoice pun bisa kelihatan gitu ya. Jadi memang di fitur terbaru kami ada dashboard personal namanya, itu kita pasang di setiap user yang login. Jadi di situ mungkin fungsi trackingnya kelihatan gitu Pak Muhammad Sahlan. Oke. Ini berikutnya ada lagi Pak Ismet dari Bapak Muhammad Zena. Oke, berkaitan sudah berlakunya OSS, apakah Approve Promise sudah bisa link ke OSS untuk mengecek keabsahan dokumen? Oke, nah ini sebenarnya jawabannya mirip seperti yang tadi Pak ya. Kita sih udah ada API-nya untuk ngecek keluar Pak, untuk security, termasuk mirip kayak digital signature itu. Tetapi memang kita belum ada ya, kita connect standar, oke Promise sudah standar ke sana, karena ini biasanya kita kembalikan ke policy yang ada di klien kita yang mau pakai Promise gitu Pak. Oke, nanti
Tergantung mereka instansinya mau pakai apa, mau connect ke OSS, kita nanti akan siapkan API-nya. Secara teknis kita akan support interface ke sana untuk mengecek keabsahan dokumen. Oke, kemudian ini pertanyaan berikutnya apa Mas Mas? Terhadap barcode-nya. Kayaknya sambungannya deh. Jadi mungkin Oke, sambungannya. dokumen Ya. ada barcode-nya. Itu cuman itu doang sih. Ya intinya gini Pak ya. Kita sih aplikasi Promise kita udah siapkan banyak API Pak. Interfacing, misalnya ke aplikasi ERP, kemudian ke aplikasi dokumen manajemen gitu kan. Kita kemarin baru implementasi ya, itu ada interfacing ke dokumen manajemen, kita bisa ngecek kalau dokumen yang ada di Promise ini benar-benar keluar dari server sana. Itu ada API-nya. Jadi kodenya itu bisa kita sinkronisasi. Gitu Pak. Jadi memang kita udah siapkan API-nya, tapi bergantung lagi nih integrasinya akan kemana aja. Itu yang harus kita duduk bareng dan merupakan bagian dari implementasi service itu. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Yayan, Jen Landari. Mohon informasi peraturan pemerintah mengenai e-signature. Gimana Pak Ismet? Sebenarnya saya juga kemarin coba ya. Penjelasan mengenai e-signature ini itu ada di pasal 11 UU ITE dan pasal 53 peraturan pemerintah penyelenggara sistem transaksi elektronik. Nah, ini dijelaskan di sini. Persyaratan digital signature itu bisa diakui. Dia pertama membuat 2 poin sebenarnya Bu ya. Yang pertama adalah digital signature yang tersertifikasi dan digital signature yang tidak tersertifikasi. Itu diakui. Dua-duanya dia bilang diakui, gitu kan. Tapi ada syaratnya. Kalau tidak tersertifikasi, syaratnya ada beberapa, salah satunya sistem yang diimplementasikan harus menggaransi kalau ini memang dokumen keluar dari sistem itu. Dia harus menggaransi kalau tidak bisa terjadi perubahan kalau digital signature-nya udah dipasang. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, secara teknis di aplikasi kita itu udah kita implementasikan sebenarnya. Tetapi sekali lagi kalau memang kita ingin daftarkan dia ke badan yang tersertifikasi, nah kami akan siap, akan support, kita akan pasang API-nya, tetapi tetap antar instansi kita serahkan ke klien kita. Misalnya Ibu Yayan pilih, oke lah digital signature-nya sesuai dengan aturan pemerintah yang ditunjuk, misalnya Peruri. Saya akan kerjasama Peruri biar mereka yang mengelola dan menjamin kalau dokumen saya sudah tersertifikat oleh mereka. Setelah kesepakatan tercapai, nanti kami Bu yang secara teknis akan bantu implementasi API-nya biar bisa connect ke sana. Begitu Bu. Jadi tapi kalau mengenai informasi peraturannya mungkin nanti bisa Bapak Ibu Yayan baca ya di UU ITE. Saya juga bacanya banyak banget kalau semua gitu ya, panjang lebar, tapi saya coba highlight yang membahas tentang digital signature itu ada di pasal 11 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 53 di PP PSTE. Begitu Bu Yayan. Oke. Pak Ismet, ada yang nanya nih. Kira-kira step yang harus dilakukan untuk persiapan SOP untuk percepatan pengadaan ini apa aja ya? Ini yang mana ya? Dari Ibu siapa? Saya bacain ya, Pak Ismet. Ya, kira-kira SOP-nya, persiapan SOP-nya kayak apa? Oh ya, sebenarnya gini, pertama sesuai dengan bahan presentasi tadi ya Bapak Ibu ya, kita harus tentukan titik-titik mana aja yang SOP-nya harus kita siapkan. Ya, SOP harus kita siapkan. Untuk SOP yang berkaitan dengan bertatap muka langsung, atau untuk menggantikan prosedur tatap muka, gitu kan. Itu kita tentukan titik-titiknya. Lalu kita buat aturannya seperti tadi. Nah, hal yang paling penting gitu ya, protokol persiapan aturan kopinya kita harus sejajarkan dengan yang udah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu penting banget itu. Ya, yang dikeluarkan oleh Pergub ada kan, kemudian dengan Perpresnya juga ada, itu salah satunya ya di ruangan nggak boleh lebih dari sekian orang. Nah, itu harus tetap dijalankan. Jadi kita harus pelajari semua proses procurement di titik mana aja yang harus ada SOP-nya, lalu kita
buat agar dia inline dengan aturannya pemerintah. Gitu. Nah, jangan lupa SOP ini harus disahkan resmi dan kita publish secara umum gitu ya. Kalau perlu di portal Probis kita pasang, sebelum pengadaan dia harus baca itu SOP-nya. Gitu. Nah, mungkin kalau mau membahas lebih detail, kira-kira ya kita sih sama-sama aja Bu ya, sama-sama. Bukan saya berarti udah ngerti harus begini-begini, enggak. Kita sama-sama kasih masukan, bahas lebih detail lagi, mungkin bisa kontak sales kita bisa setting waktu, SOP-nya bagaimana sih yang baik gitu kan. Kita bisa lakukan video conference. Ya, tapi yang jelas itu tadi, seperti yang saya sampaikan di bahan presentasi, kita harus paham benar di titik mana aja SOP yang harus dijelaskan dengan detail. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti bias, karena kalau udah bias, bakal ada komplain, nah itu repot dari belakangnya. Kayak gitu kira-kira Mas Gilang. Ya, ya. Mungkin nih ada, oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Sahlan. Saya oper ke Pak Ismet. Apakah ada fitur yang memonitoring hasil kerja dan pertanyaan after kontrak hingga pekerjaan detail? Apakah ada fitur nanti hasil kerja dan pembayaran after kontrak hingga pekerjaan selesai? Ya, ya. Oke. Ya, mungkin saya tadi nggak sempat sampaikan, sebenarnya kita itu ada ini sih Pak, ada satu modul baru yang kita udah siapkan, itu Enterprise Spend Monitoring sebenarnya. Nah, itu di situ kelihatan tuh Pak, kelihatan mulai dari proses penganggaran sampai paymentnya. Di situ bisa kita monitoring, kelihatan penyerapannya seperti apa, kelihatan KPI-nya berapa lama nyangkut di mana, kemudian dari anggaran kontrak sekian yang terbayarkan berapa, nah itu kelihatan di situ. Itu kita sebenarnya lebih komplit ada di modul Enterprise Spend Monitoring. Di sana itu ada dashboard-nya juga, kita bisa monitor langsung. Ya, ya. Mungkin sekalian nih Pak Ismet, ada yang nyambung pertanyaan nih Pak. Kapan promise buat dashboard eksekutif Pak? Nah, Nyambung ya sama itu pertanyaan jawaban Pak Ismet barusan nih. ya, ISM. ya sebenarnya itu Pak, di fitur modul baru itu adalah dashboard untuk eksekutif. Dia bisa lihat helikopter view-nya, dan dia bisa lihat agak lebih detail bagian mana, ada unit mana yang paling anggaran unit mana terserap berapa, itu kelihatan di sana. Jadi memang benar aplikasi Promise yang kita implementasikan di Bapak Ibu sekalian, kita memang fokus untuk mensupport operasional procurement gitu. Tapi kita sekarang udah ada satu modul baru namanya Enterprise Spend Monitoring. Enterprise Spend Monitoring itu sebenarnya isinya executive dashboard, bisa memonitoring performa dari sisi finance maupun dari sisi performance kerja unit, dan itu ada KPI-nya nampak di situ. Demikian Mas Pak Dimas. Ya. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Ismet. Oke. Dari para Bapak Ibu, ada yang mau ditanya lagi? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Tapi kalau memang ada pertanyaan, waktu kita nggak cukup, nanti bisa kontak salesnya ya Mas Gilang ya, kita bisa setting waktu lagi, diskusi lebih lanjut lagi. Ya. Bapak Dimas sebenarnya bertanya lagi Pak Ismet untuk detail ISM capture-nya. Mungkin nanti itu bisa lebih langsung dari sales atau Pak Ismet kontak langsung ya? Untuk ya, boleh. ISM. Kalau perlu nanti sales kami akan presentasi ke tempat Bapak. Presentasinya online aja Pak ya, lagi kondisi sekarang. Nanti akan di show ya? Ya. Ya, mungkin itu aja kali ya Pak Ismet ya. Bapak Ismet ada tambahan lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa udah cukup Mas Gilang. Terima kasih atas waktu yang udah diluangkan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Terima kasih Bapak Ismet atas presentasi dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara webinar kami. Video rekaman ulang webinar ini nanti Bapak Ibu dapat saksikan setelah webinar ini selesai. Nanti Bapak Ibu akan menerima email pemberitahuan bahwa video bisa disaksikan. Bahan presentasi juga bisa diminta oleh kelas masing-masing. Dan untuk kontak informasi lebih lanjut,
Bapak Ibu bisa menghubungi www.promise.co.id. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres.